Setiap orang pasti ingin sehat, karena dengan tubuh yang sehat hidup kita bisa lebih bahagia. Kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan lebih percaya diri dalam pergaulan. Kebahagiaan keluarga juga bisa tercipta apabila setiap anggotanya dalam kondisi sehat walafiat. Cara yang sering dilakukan untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan berolahraga. Ya biar balance aja. Kesehatan, jaga berat badan, seperti itu deh. Pengen kurus, nggak terlalu sehat ya sih, cuman kurusin doang. Ya paling nggak jaga kondisi lah biar fit. Ya pertama ya kesehatan ya. Hobi yang pasti. Ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah pemilihan pola makan. Seperti apa makanan yang bisa dibilang baik sehingga bisa menunjang pola hidup sehat? Dulu kita punya 4 sehat 5 sempurna, masih banyak yang menggunakan 4 sehat 5 sempurna. Tapi 4 sehat 5 sempurna itu nggak sama untuk semua orang. Jadi bicara dari karbohidrat, protein, semuanya sama, tapi porsinya harus seberapa banyak, itu disesuaikan dari mulai umur, indeks massa tubuhnya, pekerjaannya apa ya, dan berapa banyak yang harus dilakukan, termasuk olahraga yang dilakukan seberapa berat. Mengkonsumsi banyak makanan berserat dan cairan yang cukup sangat penting untuk mendukung kelancaran metabolisme tubuh. Apabila pola makan yang seimbang ini tidak dipenuhi, maka akan timbul berbagai penyakit. Penyakit tersebut juga disebabkan karena banyaknya oksidan yang terkandung di dalam darah kita. Oksidan. Pernah, tapi nggak tahu artinya. Oksidan itu yang berkaitan dengan polusi bukan ya? Yang tahan tubuh itu enggak tahu sih. Oksidan pernah. Menurut saya sih kemampuan badan ini oksigen, mengolah oksigen dalam badan. Antioksidan pernah dengar, tapi oksidan secara khusus ya. Oksidan bukan vitamin C. Kalau nggak salah, apa ya? Oke, nggak tahu deh. Oksidan itu pada dasarnya betul, ada yang mengatakan tadi kalau Dr. Edi, versinya adalah bahwa yang namanya pertarungan dari semua bibit penyakit yang masuk kan akan dilawan oleh yang namanya sel darah putih. Kita punya pertahanan tubuh sendiri. Nah kemudian yang bekas-bekas peperangan tersebut kemana harus dikeluarkan. Ada juga yang mengatakan dari polusi. Jadi sebetulnya mesin kita sendiri, kalau mengerti radikal bebas barangkali ya, di tubuh kita tuh ada mesin yang kemudian menciptakan sendiri. Jadi dari makanan yang memang tidak baik, dari misalkan kalau makanan tidak baik sebenarnya yang MSG-nya banyak, yang zat pewarnanya tidak benar, semua terkumpul di tubuh kita. Kemudian diolah jadi oksidan tersebut. Dan si tubuh kita ini ternyata bisa loh memproduksi yang namanya radikal bebas juga. Umat Islam memang harus hidup dalam keadaan bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dikatakan apabila oksidan dibiarkan mengendap di dalam tubuh, maka akan menimbulkan kerusakan pada organ tubuh. Kenapa terjadi kencing manis? Nah, di sini kita jawab karena ada kesalahan atau abnormalnya organ tubuh kita yang bernama pankreas sebagai organ yang memproduksi hormon insulin. Kenapa hormon insulin tidak mampu terproduksi dengan baik? Karena organ tubuh kita yang bernama pankreas itu tidak mendapat asupan makanan dari saraf permukaan kulit kita karena terhimpit oleh oksidan. Ada sesuatu yang membuat terhambatnya penyembuhan keseluruhan ini sehingga orang pulih kembali kepada keadaan normalnya. Ternyata dari hasil penelitian di Amerika dan segala macam itu ada satu zat yang terbentuk namanya oksidan. Oksidan ini para dokter kan ini nggak memperhatikan ini. Dipikir kalau dia sudah normal ini pulang. Ternyata dengan adanya oksidan dalam tubuh orang itu yang belum dikeluarkan atau dinetralkan, sewaktu-waktu yang naik lagi penyakitnya atau timbul penyakit yang lain. Secara medis, metode penyembuhan ini masih dalam penelitian. Namun demikian,
usaha medis dalam mengatasi masalah oksidan di dalam tubuh manusia sudah ditemukan. Tapi memang ini adalah ilmu yang baru, karena di luar negeri pun ilmunya baru sampai kita atasi dengan antioksidan. Bukan kemudian oksidannya yang ada, kemudian kita keluarkan. Menetralkan, seperti saya katakan tadi ada tablet super antioksidan, kita minum tiap hari 2. Netral itu oksidan, hilang. Penyakit yang sering terjadi di kota besar adalah penyakit yang erat hubungannya dengan darah, seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Hal ini disebabkan karena pola makan yang tidak baik dan mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Kalau pengobatan seperti apa ya, tergantung penyakitnya. Kalau hipertensi biasanya harus minum obat seumur hidup sampai terkontrol hipertensinya. Kalau penyebabnya dari ginjalnya yang harus diselesaikan dengan baik. Kalau ternyata ginjalnya sudah gagal ginjal, pilihannya adalah cangkok ginjal atau kalau tidak ya harus cuci darah. Cuci darah yang terus-menerus akhirnya kemudian terminal akhirnya itu adalah pencangkokan ginjal. Jadi tergantung. Kalau udah bicara mengenai kolesterol yang tinggi, kita turunkan kolesterolnya. Sekarang bicara mengenai penyumbatan pembuluh darah, di mana penyumbatannya? Kalau di jantung jadi serangan jantung. Kalau kemudian di otak jadi stroke. Nah sekarang bagaimana penanganannya? Sebelum dia tersumbat, dia mau tidak mau harus kita pikirkan. Selain upaya medis, ada pula cara lain dalam mengobati penyakit. Ada metode lain yang dikenal dengan bekam atau istilah lainnya oksidan drainage therapy. ODT adalah singkatan dari oksidan drainage therapy, yaitu terapi dengan cara mengalirkan oksidan dari dalam tubuh manusia. Yang mana selama ini diketahui di barat, di timur, di Eropa, bahwa total maker dalam tubuh manusia adalah oksidan. Kita mencoba oksidan tidak hanya dinetralisir, tapi dikeluarkan. Sehingga sifatnya akan permanen dan total. Karena ketika oksidan ini diambil, akan ada indikasi habis, yaitu keluar plasma sebagai imunitas tubuh kita. ODT adalah pengembangan dari bekam, yang dalam bahasa Arabnya adalah hijamah, di mana di dalam prinsipnya hampir sama, yaitu dilakukan dengan menghisap dari permukaan kulit dengan menggunakan cupping atau kop. ODT muncul diilhami oleh hadis Rasulullah tentang al-hijamah, atau bahasa Indonesia bekam, bahasa Jawa itu candu dan sebagainya. Kemudian selain hijamah atau hadis Rasulullah yang menerangkan tentang hijamah, kita dialami juga adanya lintah menghisap oksidan dari dalam tubuh manusia. Karena di dalam penelitian, lintah tidak akan mengambil oksidan di dalam tubuh manusia kecuali di dalam medium itu ada oksidannya. Sehingga banyak terjadi dulu ketika orang ketempelan lintah dari kaki, tapi tahu-tahu ngambilnya di punggung, ada di pinggang dan sebagainya. Ternyata substansi dari hijamah yang dilakukan oleh Rasulullah, manifestasinya dilakukan oleh lintah menghisap oksidan, yaitu dengan taring yang dengan panjang kurang lebih 0,4 mili, dia menghisap oksidan. Oksidan drainage therapy atau ODT adalah tergolong baru dalam penyembuhan. Meskipun tergolong baru, sudah banyak orang yang melakukannya dan merasakan manfaatnya. Ini kadang-kadang kalau sudah masuk pada tahap pekerjaan yang memerlukan pressure, itu jadi tegang pada saraf-saraf belakang kepala gitu. Yang saya rasa itu seperti kolesterol atau darah tinggi. Terapi ODT ini saya datang ke sana 1 kali saja sebenarnya, hanya 1 kali, tetapi besok itu sudah saya terasa perubahannya signifikan dalam saya bekerja ataupun harus concern gitu dalam pekerjaan gitu. Subhanallah, itu yang saya rasakan. Ini saya sehari kemarin sudah terapi. Kalau saya berangkat sini kebetulan saya kecelakaan, kemudian
badan saya di sebelah tangan kiri agak lemes sekali. Tapi alhamdulillah hari kemarin diterapi di sini sudah mulai sehat. Tapi karena mungkin panasnya Jakarta, sejak berangkat kemarin sudah mulai gerak, tapi sampai di sini tadi tambah lumayan batuk. Jadi kalian hari ini minta ditambah untuk terapi bagian tenggorokan. Jelas, alhamdulillah, insya Allah dengan terapi ini semakin fit. Artinya badan yang lemes, kemarin lemes jadi fresh. Jadi nggak, kemarin rencana sepertinya kayak mau flu, mau drop ya. Tapi alhamdulillah nggak jadi drop sampai hari ini. Biasanya saya tidur di bawah fan, di bawah kipas angin itu masuk angin, alhamdulillah enggak. Penyembuhan dengan ODT dianggap tidak membahayakan dan bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Pengalaman kita rata-rata dari mulai 1 tahun sampai tanpa batas umur itu. Untuk pasien itu setiap manusia yang sakit itu bisa diterapi dengan ODT, oksidan drainase terapi. Kayak sinus atau polip itu kan hanya hidung spesifik. Nah, kalau yang seperti polip, sinus itu bisa sekali treatment itu sudah selesai. Tapi untuk penyakit yang sifatnya kayak stroke, yang mana dia bisa ke tangan, ke organ lain dan sebagainya, ini bisa bertahap sesuai dengan kemampuan pasien. Kemudian juga seandainya terjadi tumor atau kanker yang sudah metastase, ada penyebaran. Ini biasanya juga sampai harus berkali-kali. Tapi seandainya tumor itu masih belum pecah kapsul, masih hanya benjolan, biasanya sekali atau 2 kali benjolan itu sudah hilang tanpa harus dioperasi. Selama itu tidak menimbulkan infeksi, dan berarti sterilisasinya mesti jaga betul. Alat-alat yang digunakan, mikroorganisme yang tercemar ke situ, itu mesti betul-betul steril. Jadi memang ada persyaratannya mengenai itu. Nggak boleh sembarang, makanya kita boleh dengan silet atau dengan pisau dapur atau apa, nggak bisa. Itu yang saya takutkan, karena orang umum lihat, dia pikir ini bisa coba-coba ini kan. Padahal dia tidak tahu bahwa titik-titik ini adalah titik-titik yang ditentukan sehubungan dengan penyakit yang ada. Jadi kalau sakit gula di sini titiknya, kalau sakit kolesterol tinggi di sini titiknya, lain-lain titiknya sesuai dengan atlas itu. Oksidan drainage terapi tentu tidak lepas dari persoalan darah. Ini adalah bukan titik inti yang kata Rasulullah mengobati 72 penyakit dengan hadisnya yang berbunyi, "Alaikum bil hijamah fi jauzatil qamahduatin fa innahu dawaun minasnaini wa sab'ina da'an." Kamu dengan melakukan hijamah di kahal jauzah qamah 2, maka kamu akan sembuh dari 72 penyakit yang kamu derita. Ternyata setelah diteliti bahwa regulasi darah yang dipompa jantung yang penuh oksigen, suplai dari paru-paru, itu akan mengalir ke seluruh tubuh lewat arteri sampai ujung-ujung jari, ujung kaki, sampai kepala dan sebagainya. Dia akan balik melalui vena, menuju ke ginjal, maka di sini terminalnya. Sehingga seandainya ada hal-hal yang tidak bisa diurai oleh tubuh, nggak bisa dicerna oleh tubuh, maka dia akan menggumpal di sini. Sehingga seandainya ada dan diambil, maka insya Allah penyakit yang ada tentu akan sembuh. Maka di sini kita jadikan titik inti, kemudian dilanjutkan dengan keluhan yang ada pada pasien. Seandainya diabetes, maka dilanjutkan dengan motor point, pankreas, ketika jantung, ditampil lagi di jantung, dan lain sebagainya. Maka yang dikatakan titik inti. Pertama-tama, pasien yang hendak menjalankan ODT harus diketahui terlebih dahulu keadaan fisiknya. Kemudian titik utama yang akan menjadi target ODT disterilkan dengan alkohol 70% dan antiseptik. Tujuannya agar tidak terjadi infeksi dari bakteri yang menempel pada kulit. Cupping pertama berfungsi sebagai anestesi. Setelah 3-5 menit, cupping tersebut dilepas. Setelah itu barulah terapis menggores permukaan kulit dengan surgery blade. Tindakan ini haruslah hati-hati, karena jika kedalaman lebih dari 0,4 mm akan menyebabkan keluarnya darah segar. Barulah cupping kedua dipasangkan. Dengan cara ini maka akan keluar cairan berwarna merah kehitaman, tidak berbau dan membentuk gel. Jadi ketika pasien tidak mengalami gangguan,
atau keluhan, maka nggak akan keluar apapun informasi. Terlihat tampak mudah melakukannya. Walau demikian, hal ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Harus melalui pembelajaran yang panjang, yaitu dari aspek kesehatan secara holding, secara utuh, aspek kesehatan manusia, misalkan pola hidup, pola makan, penyakit ini apa, harus Anda mencegah ini dan sebagainya, itu harus paham. Yang pertama. Yang kedua, latihan membedah dengan cara tadi membedah balon tidak meledak, untuk merekonstruksi tangan kita bagaimana mampu membedah dengan kedalaman kurang lebih 0,4 mili sebagaimana lintah menoreh tubuh manusia dengan kedalaman 0,4 mili. Karena kalau lebih dari 0,4 mili itu yang keambil adalah darah segar dari arteri, bukan lagi oksidan yang kita kehendaki. Sehingga saatnya ada pelaku yang melakukan seperti itu, semisal badan enaknya itu tidak menyembuhkan, tapi hanya seperti orang melakukan donor darah, enteng badannya tapi tidak menyembuhkan. Dalam proses ODT ini, walau penyembuhan dilakukan langsung pada bagian tubuh yang mengalami keluhan, terapis tidak bisa melakukan ODT tanpa melakukan diagnosa terhadap pasien. Sebenarnya kita tidak akan tahu ya, tanpa ada keluhan dari pasien. Maka ketika ada orang melihat kemudian mampu menerawang seseorang punya sakit sesuatu, itu saya katakan bullshit, itu bohong besar. Karena nggak ada orang yang mampu kecuali dilakukan diagnosa dengan ketika kandungan darah maka di laboratorium untuk dicek darahnya. Ketika penyakit dalam maka di scan MRI ataupun USG dan sebagainya. Sehingga di sini ketika orang datang untuk preventif bisa. Karena memang ini berdasarkan medis ini. Bukan kita hanya gambling mengenai cuppingnya itu. Kita tidak buat sebarang. Karena cupping disesuaikan dengan kelainan organ, penyakit apa yang timbul, gejala apa yang timbul, oksidannya di mana. Titik-titik oksidan inilah yang kita tentukan dalam atlas itu. Walau bukan berlatar belakang kedokteran, Azid Susianto memegang hadis Nabi sebagai motivasi dalam memperkenalkan ODT sebagai alternatif penyembuhan. Rasulullah pun juga memberikan hadisnya tentang al-hijamatu dawa'un likulli da'in illa samal maut. Hijamah adalah merupakan obat segala macam penyakit kecuali tua dan mati. Nah, di sini saya selama hampir 2 tahun melakukan experience itu merupakan sudah dalam posisi akul yakin, ainul yakin bahwa janji Rasulullah di dalam hadisnya tadi tidak isapan jempol, tapi yakin dan seyakin-yakinnya. Karena semua penyakit boleh dikatakan bisa disembuhkan dengan hijamah atau istilah medis adalah oksidan dan terapi. Kecuali seperti patah tulang, organ sudah broken seperti gendangan sudah pecah dan sebagainya, itu kita tentunya tidak mampu. Kesehatan adalah hal yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Sudah sepatutnya kita sebagai umat yang bertakwa menjaga kesehatan itu sebagai suatu tanda kita mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbekam tidak ada masalah karena itu bagian dari cara untuk wa innali jasadika alaika hakon. Sesungguhnya dalam tubuhmu itu ada hak, maka menjaga kesehatan adalah wajib. Maka Rasulullah bersabda, salul afiyah ba'dal yakin. Wajib bagimu mencari sehat setelah ada agama. Setelah kita masuk agama Islam, maka kita harus menjaga kesehatan karena kesehatan itu bagian dari terlaksananya iman dan Islam dengan baik. Bahwa cara mencari sehat dengan 3 cara. 1, dengan kekuatan ilmiah, yaitu cari dokter, cari tabib, cari orang-orang yang memang pada ahlinya. 2, dengan cara alamiah. Obat tidak hanya di dalam apotek, tetapi obat di seluruh alam ini. Bisa kunir putih, bisa akar ini, bisa akar itu. Bisa daun ini, bisa buah ini, buah itu. Yang ketiga adalah kekuatan ilahiyah, yaitu dengan kekuatan doa, dengan kekuatan ruqyah. Maka 3-tiganya boleh dilakukan dan itu diusahakan. Jangan hanya ke dokter saja, tapi juga tidak mau berobat dan juga mau berdoa.
Ada tiga-tiganya ini, satu dikerjakan kadang-kadang sembuh, kalau cocok obatnya, bisa juga karena dokter pada ahlinya, bisa juga karena doa. Yang oleh dokter angkat tangan, tetapi oleh satu kekuatan doa, kekuatan ilahiyah itu menyembuhkan.